Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Sewaktu saya tugas pastoral di Seminari Langgur Keuskupan Ambon, saya berjumpa untuk pertama kali dengan orang tua dari seorang pastor yang adalah mantan guru di seminari itu. Dan dia menasehati saya. Dia bilang begini, Frater, kalau nanti Frater mendidik anak-anak di sini, Frater harus pukul. Frater harus tampeleng mereka, tampar mereka. Kalau perlu Frater harus tendang mereka. Ya jujur saya tidak setuju. Saya kaget dan sangat tidak setuju. Yang membuat saya setuju adalah kalimat selanjutnya. Apa itu? Kalau Frater tidak bikin begitu, mereka akan injak-injak Frater punya batang leher. Kalau begitu sebelum didahului, saya mendahului. Dan ketika saya pulang ke Manado dan bimbingan dengan staf yang ada di sana, salah satu pastor yang berpengaruh asal dari kampung itu, seorang pastor yang sangat disegani. Saya cerita, dia bilang begini, betul Simon, jadi di sana itu orang tua akan sangat senang dulu katanya ya, karena bekas guru itu adalah sudah sangat tua ya. Hampir semua pastor muridnya yang berasal dari Ambon. Termasuk pastor yang ngomong ini. Dia bilang betul. Di sana itu orang tua akan sangat senang kalau guru menghantam anak-anak murid. Dan kalau ada murid seminari yang pulang lalu lapor ke orang tua, saya dipukul oleh guru. Tidak dibela tapi tambah orang tua tampeleng. Mereka senang karena itu berarti dia belajar baik-baik dan guru mendidik baik-baik. Memang lain zamannya, setiap orang lain zamannya, setiap zaman lain orangnya. Dan saya yakin dan percaya dari hasil atau cara mendidik ini selalu ada rencana dan rancangan yang indah, ada nilai yang tersedia di baliknya. Hari ini dalam bacaan-bacaan kitab suci, bacaan pertama mengingatkan kita bahwa tuntunan dari Allah tidak pernah berkesudahan memberitakan kemuliaannya kepada bangsa-bangsa lain. Tadi dalam bacaan pertama dikatakan Allah mengutus orang-orang pilihannya untuk memberitakan kemuliaannya kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal kemuliaannya supaya mereka bertobat. Bangsa-bangsa yang sering disebut sebagai goyim, orang-orang kafir atau orang-orang setengah kafir karena menikah dengan orang Yahudi yang menikah dengan bangsa-bangsa kafir, misalnya Samaria dan lain sebagainya. Yesus dalam Injil mengambil satu metafor hal kerajaan Allah. Itu seperti mereka yang harus masuk melalui pintu yang sempit. Pada malam hari, kota Yerusalem yang dikelilingi oleh tembok-tembok, pintu-pintu gerbang kota harus ditutup. Supaya kota menjadi aman. Hanya tersisa satu pintu yang boleh dibuka tutup untuk kepentingan yang penting dan mendesak. Pintu itu boleh orang kalau penting mendesak dia keluar hanya lewat situ. Mengapa penting dan mendesak? Karena bagi yang berkepentingan boleh lewat bahkan kalau berdesak-desakan. Sebenarnya Yesus sedang mengajar sesuatu yang lebih jauh. Bukan hanya untuk murid-muridnya tetapi untuk orang-orang Yahudi. Perhatikan Bapak Ibu dalam Injil,
kritikan peringatan Yesus sangat keras terhadap orang Yahudi. Tidak main-main. Bukankah kami yang berseru duduk makan berhadapan atau makan semeja dengan engkau? Ini kata-kata yang merujuk kepada orang Yahudi yang merasa mereka ada jaminan keselamatan sebagai amsegulah, sebagai umat pilihan. Mereka yang adalah keturunan Abraham pasti selamat. Pasti jalannya melalui gerbang-gerbang yang besar. Dijamin keselamatan mereka sebagai bangsa pilihan, umat pilihan, the chosen people. Oh, kita bisa masuk surga. Tidak heranlah mereka kalau berdoa selalu menyebut nama Abraham untuk mengingatkan bagaimana Allah membentuk Yudaisme melalui Bapa Abraham, selanjutnya anaknya Ishak, dan selanjutnya anaknya Yakub yang memperanakan 12 suku Israel. Lalu mereka sampai hari ini, sejak zaman Yudaisme pertama, mereka tetap mendoakan doa yang sama ini. Baruch ata Adonai Eloheinu Malek haolam. Terberkatilah engkau Allah semesta alam, Malek haolam. Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakub, Maken Abraham. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, perisai Abraham sampai hari ini. Mereka doakan, ada keyakinan. Apakah ini salah? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi perhatikan kecaman Yesus, sindiran, singgungan Yesus sungguh mengena bagi mereka. Ketika mereka mengetuk-ngetuk pintu, pintu ditutup dan orang itu mengetuk berdiri di luar. Sang Tuhan bilang, dari mana kau? Siapa kamu? Lalu mereka jelaskan, kami duduk makan bersama, makan di hadapanmu. Engkau mengajar di jalan-jalan kota kami. Enyahlah engkau para pembuat kejahatan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menjadi perenungan bagi kita orang Kristiani Katolik. Kalau orang Yahudi memiliki jaminan keselamatan atas kepercayaan bahwa Abraham adalah bapa leluhur mereka, Ishak bapa leluhur mereka, Yakub bapa leluhur mereka. Kita punya jaminan yang jauh lebih besar. Kematian, kebangkitan Yesus adalah jaminan hidup kekal. Pertanyaannya, jangan sampai kita seperti orang Yahudi. Mapan dan bangga, pokoknya namanya Kristen, namanya Katolik, dibaptis, mengakui Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Saya akan lewat gerbang. Tidak. Masuklah melalui pintu itu, kata Yesus. Kau mau ikut saya? 2 syaratnya. Pertama, sangkal diri. Kedua, pikul salib. Bacaan kedua mengingatkan bagaimana Allah menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang dianggapnya sebagai anak. Guru yang sayang dulu, bukan berarti sekarang guru tidak sayang anak-anak. Sekali lagi dengan caranya, lain zaman, lain orangnya. Lain orang, lain zamannya. Mereka hajar itu anak-anak, didik mereka, dan kebanyakan kesaksian kami sukses berhasil luar biasa karena tangan dan tamparan Bapak Guru. Mama, papa, orang tua dengan caranya tersendiri tentu menghajar anaknya.
Dan kita sebagai anak-anak Allah dihajar oleh Allah. Karena Allah mengasihi lewat apa? Pergumulan, lewat persoalan di dalam hidup. Orang gampang mencari hal yang instan. Yang bukan saja mengenakkan, menyenangkan, tetapi meninabobokan. Sehingga orang kerap menolak salib. Kalau boleh cepat selesai. Kalau boleh segera berlalu. Kalau boleh malam ini kita ke karaoke. Kalau boleh besok kita ke pantai. Supaya apa? Hilang ini persoalan. Begitu pulang sama. Pulang mengalami hal yang sama. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita sungguh-sungguh berani membuka diri untuk setiap didikan Tuhan yang Tuhan berikan. Baik dengan hajaran, baik disesah. Untuk apa? Untuk membuat kita semakin dewasa, semakin manusiawi, dan sungguh semakin Kristiani. Semoga demikian.